Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada hari Selasa pagi hari ini tanggal 10 Desember 2024. Waktu berjalan terus saudara ya. Atas kemurahan Tuhan kita sudah menjalani selama 10 hari pada pagi hari ini. Di bulan Desember, bulan yang terakhir 2024. Berarti tinggal 3 minggu lagi saudara. Minggu depan tanggal 17, minggu depannya tanggal 24, minggu depannya Selasa terakhir tanggal 31. Berarti tutup tahun itu pada hari Selasa. Ya, karena hari ini tanggal 10 hari Selasa tanggal 10 Desember. Berarti 3 minggu lagi adalah Selasa yang terakhir di bulan yang terakhir di tahun 2024. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan supaya Bapak Ibu masih diberikan panjang umur sampai tanggal 31 Desember. Kita sama-sama akan menikmati ibadah ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita dari 1 Januari 2024 sampai akhir dari tahun 2024, yaitu nanti Selasa 3 minggu lagi 31 Desember. Saya akan sampaikan firman Tuhan, Terus saya akan tidak pernah berhenti beritakan firman Tuhan. Itulah perintah firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakan firman Tuhan, baik di dalam keadaan baik maupun tidak baik, apapun keadaannya. Karena sumber kekuatan kita, sumber kehidupan kita, hanya firman Tuhan. Tuhan Yesus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita minta sama Tuhan, pegang tanganku ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus. Karena nanti kita mau baca puji Tuhan. Pada pagi hari kita mau baca 2 Samuel pasal 23 saudara ya. Karena 2 Samuel hanya 24 pasal. Setelah itu kita segera baca kitab 1 Raja-Raja. Hari ini kita baca perkataan Daud yang terakhir sebelum akhir usia Daud. Karena nanti kalau baca kita di 1 Raja pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan seterusnya, akhir daripada kehidupan Raja Daud akan digantikan oleh Raja Salomo. Semuanya akan berakhir. Tapi sebelum semuanya berakhir, kita minta Tuhan pegang hidupku dengan pimpinan Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Peganglah tanganku ya Roh Kudus hidupku, pimpinlah hidupku, haleluya. Sebab ku tak dapat jalan sendiri tanpa pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, haleluya. Ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah nama-Mu, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan kita membaca dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam Roh,
Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Oh ampun Bapa. Roh Kudus, tuntun penuh hidupku. Pimpinlah dengan Roh Kudus. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salah gilaku ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirman ya Bapa, kami siap dengar firman-Mu. Tuntun hidup kami Bapa, supaya kami selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan oleh pimpinan kuasa Roh Kudus. Sebab kata firman Tuhan, kalau seorang tidak dipimpin oleh Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Allah begitu tajam pada pagi hari ini. Tapi kamu tidak hidup di dalam daging. Mari Bapak Ibu, kita hidup di dalam dunia. Memang masih butuh daging. Kita masih butuh makan. Tapi bukan berarti daging yang dominan dalam hidup kita. Itu maksudnya. Jangan daging yang pimpin hidup kita. Kalau kita dipimpin daging, berarti kita tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Allah, tidak mau taat kepada firman Allah, itu pimpinan daging. Tapi kalau kita makan memang itu perintah Tuhan, mari kita daging. Tapi bukan makan terus-terusan, saudara. Penyakit nanti. Yaitu pimpinan daging. Kalau saudara penyakitan, ya, karena banyak kita dipimpin oleh kedagingan. Ya, ikan di dalam laut, tapi dia tidak asin. Oleh itu mari kita hidup di dalam dunia, tapi kita tidak gaya hidup dunia, gaya hidup surgawi harus kita pimpin. Ya, maka kita firman Allah melainkan dalam Roh Kudus tuntun kita. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Wow, kalau kita tidak punya Roh Kudus, ya, tidak dipimpin oleh Kudus, dipimpin oleh kedagingan, daging orang fasik dipimpin oleh daging, Yudas Iskariot dipimpin oleh iblis malah. Kalau seorang tidak dipimpin oleh Roh Kristus, berarti dipimpin oleh roh iblis, roh kedaging. Karena iblis masalahnya itu Bapak Ibu, kata firman Allah 1 Petrus 5:8, dunia kan sudah dikuasai oleh iblis. Ya, iblis itu nanti seperti singa mengaum-ngaum. Dia tahu persis kalau seseorang tidak ada Roh Kristus, tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Allah, berarti dia dipimpin oleh kedagingan kan. Iblis melihat, karena orang ciri-ciri perbuatan daging kelihatan, saudara. Kelihatan. Ya, tidak mau berdoa. Iblis kan selalu mengintip. Ya, ada celah itu. Ya, pintu terbuka lebar bagi iblis. Iblis masuk, saudara, seperti siapa? Yudas Iskariot. Mohon saya selalu bicara banyak contoh Yudas Iskariot karena itu Alkitab. Saya tidak bisa bicara untuk manusia saat menghakimi. Tapi kalau Yudas Iskariot kan nggak jelas di dalam Alkitab. Contoh dalam Alkitab lagi siapa yang nurut daging? Kain membunuh Habel. Ya, contoh lagi siapa? Raja Saul ikutin daging. Banyak contoh-contoh dalam Alkitab. Esau nurutin daging.
Ya, dia menjual hak kesulungannya. Ya, oleh itu mari kita tidak mau pimpin oleh kedagingan kita. Ya, kita dipimpin Roh Kudus supaya Roh Kudus senantiasa akan menuntun kita. Karena firman Allah mengajar di dalam Yohanes 14 ya. Saya mau baca ayat Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus akan ingatkan kita, akan mengajar kita ya untuk kita senantiasa berpegang kepada berjalan di dalam firman Allah. Yohanes 14 ayat 26. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengajar saya. Roh Kudus mengajar Bapak Ibu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti firman Allah ya. Roh Kudus akan mengajar kita akan firman Allah. Roh Kudus ingatkan kita, ayo kita berdoa. Seperti saya sendiri sering kali diingatkan sama Tuhan untuk jangan lupa rekaman. Ya, kalau kita nurutin daging, saya nggak mau rekaman, sudah. Apalagi sudah usia 68, 69. Ya, bisa aja saya alasan pensiun, ya, capek, ya. Kan ini kan tidak dipaksa, nggak ada perintah dari manusia kecuali perintah dari Tuhan. Nah, itu perintah. Manusia tidak memerintahkan saya. Di antara Bapak Ibu tidak pernah merintah saya. Ayo kasih renungan terus tiap hari. Tidak ada, sudah. Tapi Tuhan perintahkan. Ya, di dalam Imamat 8 ayat 35. Coba saya dapatkan firman Allah sudah dari Tuhan. Waktu saya baca, waktu saya 2020, waktu saya kena sakit COVID itu, bukan COVID, mata katarak. Saya tidak pernah sakit COVID, saudara. Sakit iya pernah sakit, tapi ya waktu itu waktu hasil dari katarak. Tapi kalau saya tidak matakan operasi, saya tidak pernah sakit sejak jadi hamba Tuhan. Kena katarak, mata katarak dioperasi, baru kena infeksi. Karena kesalahan dari dokter, kesalahan dari saya. Imamat 8 ayat 35 di dasarnya saya menyampaikan firman Tuhan. Di depan pintu kemah pertemuan itu rumah Tuhan. Haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia. Nah, ini kewajibanmu dengan setia. Saya harus ada rumah Tuhan. Saya harus mengerti, memahami apa maksud ini firman Allah. Yaitu saya harus memberitakan firman Allah. Bersekutu dengan Tuhan. Dengan setia. Supaya janganlah kamu mati. Nah, jangan mati. Kalau di luar firman Allah, mati saya. Gak ada kerohanian yang di dalam firman, di luar firman Allah. Supaya kamu jangan mati. Karena demikianlah diperintahkan. Nah, ini perintah. Ya, jadi kalau sudah perintah, termasuk dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, supaya saya beritakan firman Allah, ya, baik di dalam keadaan baik maupun tidak baik. Saya mau baca 2 Timotius supaya senantiasa saya belajar taat. Maka saya mau taat kepada perintah firman Tuhan, karena ini menjadi makanan saya untuk melaksanakan pekerjaan Bapa di surga. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap-siap adalah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan sabar dan pengajaran firman Tuhan. Amin. Mari biar hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu mari, keadaan dunia bukan harapan kita. Dunia bukan juru selamat. Tapi Yesus juru selamat. Dan hanya kepada Tuhan Yesuslah kita hidup berkemenangan. Amin. Saya mau baca sekarang lanjutan 2 Samuel pasal 23. Kemarin 2 Samuel pasal 22 sudah selesai. Ya, 2 Samuel tinggal 2 pasal, saudara. Karena kitab 2 Samuel hanya 24 pasal. Setelah itu kita masuk di dalam kitab 1 Raja-Raja. Terus kita lakukan setia. Dilihat sama Tuhan loh. Kesetiaan Bapak Ibu bersama saya. Dilihat sama Tuhan. Ya. Suara saya Tuhan ciptakan. Tangan saya Tuhan ciptakan. Dan saya baca firman Allah. Bukan baca komik. Bukan baca novel. Bukan baca-baca dunia. Bukan baca koran. Bukan. Ini firman Allah. 2 Samuel pasal 23. Kalau Bapak buka Alkitab sama-sama ayatnya. Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Saudara ya. Perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang diurapi Allah. Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Amin. Jadi suatu hari kelak Daud akan berakhir usianya. Jadi sebelum akhir usianya, dia memberikan suatu statement-statement, pujian-pujian, pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan yang diurapi Tuhan. Ayat yang kedua, Roh Tuhan berbicara dengan perataranku, firman yang ada di dalam. Oh, amin, luar biasa.
termasuk saya bacakan firman Allah karena ada roh Tuhan. Kalau tidak ada roh Tuhan tidak bisa, saudara. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus meyakinkan diri kita, saya ada Tuhan Yesus, bukan ada iblis. Dalam nama Yesus kita tolak itu iblis, roh iblis dalam nama Yesus. Yang ada dalam kehidupan kita, roh Tuhan, roh kudus, roh Tuhan, roh Yesus, roh Kristus, roh Allah, roh Bapa, Tuhan Yesus ada bersama kita. Roh Tuhan bersama Bapak Ibu bersama kita. Roh Tuhan berbicara dengan perkataanku, firman ada di lidahku, amin. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah. Amin. Ini benar. Saya berdoa, sama-sama kita berdoa. Mohon maaf, supaya Bapak Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, termasuk dengan seluruh pemerintah Merah Putih. Dia berkata, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, bertindak adil, memerintah dengan takut akan Tuhan. Ini penting. Ya, kalau seorang pemimpin takut akan Tuhan, standarnya Tuhan, kebenaran Tuhan yang dipakai. Ya, sehingga dia bertindak adil. Dia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Mohon maaf, saudara. Tenggorokan jadi saya gatal. Mohon maaf, saudara. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Mohon maaf lagi, karena batuk saya hampir sembuh, tapi belum total 100%. Tapi dalam nama Yesus, saya akan keluar tuh batuk. Pergi kau dalam nama Yesus. Ini rumah saya bukan rumah sakit tubuh saya, itu rumah Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala kalanya dan terjamin. Amin. Keluarga kita di hadapan Tuhan, saudara, ada janji yang kekal. Ia mengatur segala galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkan. Amin. Dalam nama Yesus, keluarga Bapak Ibu ada keselamatan, ada kesukaan surgawi. Dalam pelayanan ada sukacita, dalam rumah tangga ada keselamatan. Ini yang kita perlukan. Karena ada Yesus. Kalau ada Yesus, ada damai sejahtera, sudah. Ayat 6. Tapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkannya. Sesungguhnya mereka tidak berpegang, terpegang oleh tangan. Ayat 7 yang terakhir. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Suatu saat mereka akan dibakar habis. Orang fasik, orang tidak takut akan Tuhan akan binasa. Seperti dalam 1 Samuel pasal 29. Langkah kaki orang dikasihnya akan dalam perlindungan Tuhan. Tapi orang fasik akan mati binasa dalam kefasikannya. Tapi bagi Bapak Ibu, mari adalah orang cinta Tuhan. Bersama saya adalah orang cinta Tuhan. Kita adalah anak Tuhan Yesus. Kita berpegang pada janji Allah. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita. Seperti Raja Daud dipimpin roh Tuhan. Roh Tuhan berbicara dengan perkataanku. Firman yang ada di lidahku, mari dalam lidah kita keluarkan firman Allah. Saya tidak pernah berhenti menyampaikan firman Allah, saudara. Saya kalau pergi keluar naik Grab, bicara dengan driver, selalu ngomong firman Allah. Saya selalu menginjil orang dimanapun, mungkin saya makan di warung, dimanapun saya berada, selalu saya bicara tentang Tuhan. Ya, supaya orang bisa mengenal Tuhan. Tanpa Tuhan, karena kita ada di muka bumi karena Tuhan. Maka orang harus ingat selalu kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan hidup berpegang pada janji Tuhan. Itu firman Allah. Supaya langkah-langkah hidup kita, besok kalau dunia akan lenyap, tujuan kita supaya hidup bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus, masuk dalam kerajaan surga. Kalau hidup kita berpegang kepada kebenaran Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kuduslah namamu. Amin. Haleluya. Ku beri syukur dalam Allah itu kudus. Ia maha kudus, maha mulia. Amin. Haleluya. Janji Tuhan amat sempurna. Haleluya. Kita cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Nama yang beri mana, haleluya, Yesus namanya, haleluya. Peganglah
Tanganku ya Roh Kudus, mari kita minta, pimpinlah hidupku, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaiblah Tuhan, ajaiblah namamu, amin, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, amin, dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Roh Kudus tuntun hidup kita seperti doa Raja Daud. Roh Tuhan akan pimpin hidup kita. Dan kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bidang apapun. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.